Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, dan juga pastinya kita tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan juga nikmat yang banyak sekali selain kesehatan di Bapak Ibu. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya nanti kelak di hari akhir. Amin. Pada kegiatan hari ini itu sebenarnya adalah tugas saya saat mengikuti pendidikan bergerak, itu salah satunya melakukan diseminasi atau melakukan penyebaran ilmu terkait materi budaya positif. Dan mungkin ini sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait budaya positif. Kali ini saya akan coba menjelaskan terkait budaya positif yang sudah saya peroleh materinya dari pembelajaran saya selama di Guru Penggerak. Oke, nah pertama kita akan mulai bermain dulu nih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan teman yang ada di depannya. Oke, sudah nih Bapak Ibu? Oke, yang sebelah kanan sebelah sana ya berarti ya, sebelah sini Bu Sustri, Pak Nanda, sebelah kanan berarti deretannya itu adalah A. Hadapan yang dihadapannya adalah B, ya, yang B yang menghadap ke arah timur, yang A menghadap ke arah barat. Oke, silahkan yang A dulu nih. Yang A itu seolah-olah memiliki sebuah benda berharga yang harus dia jaga di dalam genggaman tangannya. Oke, digenggam Anda, bukan ditutupin, digenggam. Bisa. Oke. Nah, sekarang si B bagaimana mencoba, ingin tahu nih, penasaran, pengen melihat benda berharganya milik si A, boleh melakukan bujukan, rayuan, bahkan menghardik, boleh dengan kekerasan, yang terakhir boleh pakai uang ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Apakah si A mau membuka tangannya? Oke? Bisa dimulai Bapak Ibu? Oke, silakan dicoba. Oke, alhamdulillah ada satu ya. Yang lain berarti tetap kekeh dengan pilihannya ya, untuk menutup tangannya, tidak mau memberitahu isi barang-barangnya apa. Nah, sekarang kebalikannya nih, gantian yang B yang menutup tangan. Kalau dilihat yang A, silahkan dengan segala daya upayanya mencoba ingin melihat barang berharga si B. Silahkan.
jawab terkait siapa yang membuka dan siapa yang masih mempertahankan untuk selanjutnya. Kira-kira dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang paling berperan? Apakah yang membujuk ataukah yang punya barang berharga? Yang membujuk, yang punya peran. Oke. Semuanya punya peran. Oke. Saya. Bagus. Oke. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Siapa yang memegang kendali dalam hal ini itu tentunya kita sendiri sebagai yang memiliki tangan tertutup atau yang memiliki barang berharga. Karena kita membuka atau menutup kepala kita itu sebenarnya kan atas kehendak kita ya. Walaupun wujudnya seperti apa, pakai uang atau pakai kertas, tapi ketika kita tidak mau membuka, ya tetap tidak akan dibuka. Ya, sebenarnya orang lain tidak bisa mengatur kita. Yang bisa mengatur kita adalah diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk perubahan paradigma belajar, di sini sebenarnya ada pergeseran ya dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana pembelajaran itu nantinya untuk teori kontrol itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada anak. Pastinya kita mengarah ke arah sana, yaitu mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk ini ada kata-kata dari Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan. Jadi ubahlah bagaimana Bapak Ibu melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, bagaimana berubah dari melihat paradigma yang ada, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi harus mau merubah sudut pandang kita. Nah, kemudian di sini ada teori stimulus respon yang berbeda pastinya dengan teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk stimulus respon itu yang pertama, realitas atau kebutuhan itu dianggap sama. Padahal kalau menurut teori kontrol pastinya kebutuhan kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau menurut teori kontrol pastinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian iya betul sama sinawang ya, bukan orang Jawa ya. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu kalau stimulus respon. Bagaimana kalau teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang berbeda sekali cara pandangnya. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal apapun itu tindakannya, baik buruk maupun baik, itu pasti ada tujuannya atau ada maksudnya kenapa dia melakukan hal itu. Itu kalau teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, bisa mengontrol Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada dasarnya sebenarnya kita sama sekali tidak bisa mengontrol orang lain ketika memang orang lain tersebut tidak mau melakukannya. Nah, lanjut untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau bujukannya gagal, lanjut dipaksa ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru ya. Jadi ada opsi-opsi pilihan yang mungkin jadi win-win solution ya. Nah, ini kalau stimulus respon tadi nyambung dengan yang di atas, metode berpikirnya menang atau kalah. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol dua-duanya menang ya, win-win solution. Oke, lanjut. Nah, kalau disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara selaras dengan Dian Goosen ya. Dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya apa?
pengikut. Jadi seorang murid atau pengikut itu memang harus betul. Kenapa dia mengikuti hal tersebut? Dia mengikuti karena pasti pengen menjadi sesuatu yang dia inginkan ya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, mengikuti sesuatu karena dia inginkan. Aku ingin jadi seperti itu, maka dia jadi pengikut. Nah itu namanya ternyata disiplin. Oke, dan disiplin sendiri itu terdiri dari dua motivasinya. Yang pertama adalah intrinsik, berarti dalam diri sendiri, dan juga ekstrinsik dari luar. Nah, ini lanjut nih yang sedang kita bahas kejar-kejarnya di sekolah terkait disiplin positif. Jadi sebenarnya disiplin positif itu pendekatan ya Bapak Ibu ya, pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam dunia dalam wujud. Contohnya keyakinan kita pakai helm. Kira-kira kenapa kita harus pakai helm Bapak Ibu? Keyakinan apa yang kita miliki? Iya, biar selamat ya. Itu kan adalah sebuah keyakinan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia sendiri tadi terkait dengan 3 teori motivasi. Yang pertama tadi ada internal sama eksternal. Untuk internal sebenarnya ada 1 yang paling bawah, sedangkan eksternalnya ada 2. Eksternal itu yang dari luar. Yang pertama, kita cenderung melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena yang namanya hukuman, nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak nyaman ya, ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian terjadilah sebuah perilaku kita ya, termotivasi, itu juga eksternal. Yang terakhir ini internal, ini yang harus kita bangun, khususnya untuk anak-anak didik kita juga. Yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang harus dibangun, jadi dari dalam diri mereka, bukan dari eksternalnya. Memang butuh proses Bapak Ibu, tidak langsung instan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, itu konsep disiplin identitas gagal, ada 2 tindakan ya Bapak Ibu. Ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah disiplin identitas gagal. Sedangkan penghargaan itu bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan imbalan. Ini masih bersifat intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik ya, eksternal dari luar, betul. Kemudian yang kedua, identitas dari disiplin sukses mencakup 2 tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi ya. Konsekuensi pastinya dari semua tindakan ada konsekuensinya. Nah, kebutuhan dasar nih. Tadi Pak Nandar melakukan seperti itu pasti ada dasarnya. Semua Bapak Ibu yang melakukan sesuatu di sini pasti ada dasarnya. Karena pada sejatinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu untuk bertahan hidup? Makan ya, minum, bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Bekerja, betul. Kasih sayang dan rasa diterima. Penting nggak sih kita Bapak Ibu ini kebutuhan ini? Betul. Ini tadi Pak Nandar melakukan itu karena kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Jadi dia melakukan seperti itu ya, bisa jadi. Oke, yang selanjutnya adalah penguasaan ya. Penguasaan berarti ada sebuah tindakan yang menginginkan dirinya itu dirasa bisa melakukan sesuatu. Jadi semua tindakan baik itu tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk itu pasti ada dasarnya ini Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebebasan. Berarti dalam menentukan sesuatu pasti kita menginginkan kebebasan ya. Boleh memilih gitu ya, bebas. Yang terakhir adalah kesenangan ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau ada 5 kebutuhan dasar ini yang kurang, maka pasti ada perilaku yang akan dia tunjukkan. Begitu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sebagai seorang pendidik nih, jujur nih Bapak Ibu nih, kira-kira ketika Bapak Ibu itu diharuskan hadir nih dalam sebuah pelatihan atau workshop, motivasi apa yang menjadi landasan atau mendasari tindakan yang Bapak Ibu lakukan ketika menghadiri workshop? Apakah ingin tidak dapat hukuman? Apakah ingin dipuji? Atau yang terakhir, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Luar biasa. Masya Allah. Oke, kalau yang terakhir sudah bisa Bapak Ibu rasakan atau jadikan motivasi, berarti sudah ada motivasi intrinsik ya dari dalam diri muncul. Tapi kalau masih ingin dilihat rajin, masih ingin biar gak dihukum karena aja, itu berarti masih ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, eksternal. Betul sekali. Ya, itu adalah salah satu bentuk motivasi ya. Luar biasa Bu Ibu ya, sudah yang ketiga ya. Itu berarti kalau ada snacknya, kebutuhan dasar apa yang Pak Nandar ingin penuhi? Bertahan hidup itu juga salah satu ya, kebutuhan dasar yang ingin Pak Nandar penuhi. Oke, betul sekali. Nah, sekarang nih saya tanya lagi Bapak Ibu, bila di sekolah kita ini tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau guru yang sering datang terlambat nih, dan tidak ada penghargaan bagi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu atau malah justru kebalikannya? Sepertinya tadi sudah teori kontrol tadi ya. Kalau dari kasus ini sebenarnya pada umumnya pasti akan merasa ngapain datang kasih, toh tidak ada efeknya, tidak ada penghargaan, yang datang terlambat juga gak diapa-apain. Nah, kalau seperti itu berarti masih motivasi apa Bapak Ibu? Dari luar ya, eksternal ya. Nah, kalau yang dari dalam tadi Bu Yulita sudah bagus ya Bu Yulita ya. Oke. Mungkin dengan hadir datang tepat waktu itu bisa prepare pembelajaran ya Bapak Ibu, tidak tergesa-gesa. Itu juga sudah jadi salah satu motivasi yang muncul dari dalam diri kita ya. Itu contohnya. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu nih, dari ketiga jenis motivasi yang saya sebutkan tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Siapa yang mau jawab? Silakan nanti kasih mic-nya. Biasanya karena ini ada ribetnya, sama hukumannya ribet yang paling itu mana? Setuju. Padahal kalau kita belajar tadi, reward dan punishment tadi masuk ke yang positif apa negatif ya? Negatif. Ya, mungkin Bapak ada mau menyampaikan pendapat. Sudah cukup. Sebenarnya reward dan punishment ini di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan Bapak Ibu. Masya Allah. Bahwa barang siapa beriman dan beramal saleh itu pasti akan mendapat rewardnya itu surga. Kemudian yang tidak atau sebaliknya itu neraka, itu punishment juga. Kayak iya, begitu. Jadi memang kesadaran diri itu memang ada, tapi ada juga orang yang diancam orang, apakah kamu tidak takut dengan api neraka? Yang Quran ada. Jadi Allah juga mempraktekannya
mengancam juga kayak gitu, mengingatkan bahwa punishment itu ada kayak gitu. Jadi kadang ada orang yang memang perlu dengan seperti itu, tidak semuanya dengan internal kayak gitu, kayak Dewi Wan Yu semuanya itu kayaknya kayak gitu ya. Begitu, monggo. Mungkin kalau yang namanya Al-Quran berarti tadi sudah termasuk ini ya, menurut saya sudah luar biasa, berarti lengkap. Saya malah justru jadi manajer sudah bisa ya. Jadi itu juga konsekuensi, bisa nggak Pak Nanda? Bisa termasuk konsekuensi, bukan hubungan. Misalkan kalau misalkan kamu tidak mau beribadah, konsekuensinya jadi kita ke arah sana ya, luar biasa ya, menuju ke masa depan setelah di dunia ada akhirat. Iya betul sekali. Kira-kira seperti itu juga Bapak Ibu untuk disiplin filosofik sebenarnya memang butuh proses, tidak instan, dan juga harus ada keyakinan. Tadi sama seperti agama ya, kita juga harus yakin dulu kan pertama kan, keyakinan itu yang harus kita miliki dulu. Nah sama seperti disiplin positif juga sama, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan itu harus kita yakini dulu, baru kita bisa melangkah ke depan. Oke. Kira-kira nih, nah ini mungkin dari tim-tim kesiswaan juga boleh, kurikulum juga boleh. Strategi yang diterapkan kita dalam menanamkan disiplin positif. Nah, mungkin kan berdasarkan diskusi kemarin, disiplin positif itu iya oke kita mau, tapi program apa atau apa yang perlu kita lakukan kepada murid-murid kita agar tercipta disiplin positif? Mungkin ada yang mau berpendapat di sini. Iya, oke, saya mau gitu, saya mau kok dia lagi disiplin positif, tapi programnya apa? Apa yang bisa membuat siswa-siswa jadi berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka, nilai-nilai kebajikan? Kalau menurut saya, misalnya ada program senyum, salam dan sapa beristri. Kan kalau dulu dikembangkan ya, jadi pagi sampai pagi itu senyum, auranya udah semangat untuk masuk ke kelas begitu beristri. Mungkin bisa ditunggu kembangkan lagi, dan kita sebagai guru juga mencontohkan begitu. Misalnya kayak tadi Yulita mengatakan bahwa tepat waktu berangkat sekolah. Nah itu mencontohkan tapi benar, jam 7 langsung di kelas. Nah, apa nanti kalau gurunya beres benar kelas ya, jadi muridnya riku nggak mau sampai telat begitu. Jadi memang itu tangan dulu. Ya. Untuk tadi berarti dimulai dari diri kita sendiri berarti ya, baru kita bisa mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada orang lain dengan contoh dari diri kita sendiri. Jadi nggak usah pakai lama ya, kalau mau ya kita dulu yang bergerak, baru bisa menggerakkan orang lain. Oke, bagus. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Dalam Pak Nanda, Pripun, kenapa? Mencontoh orang lain. Ya, kalau yang dicontoh itu dia yakini benar dan dia mau melakukannya, berarti sudah yakin. Jadi internal namanya. Iya. Oke, kira-kira nih Bapak Ibu, nilai kebajikan itu kan ada banyak sekali ya. Nilai kebajikan apa yang Anda rasakan atau Bapak Ibu rasakan penting untuk ditanamkan pada anak-anak kita di sekolah kita khususnya? Apa nih Bapak Ibu? Disiplinkah? Atau mandirikah? Atau gotong royong yang dirasa sangat penting saat ini? Apa ya? Mas Fendi mungkin mau jawab? Ya boleh. Oh boleh sekali Pak Fendi, monggo. Baik, ini jadi menurut saya untuk saat ini tuh kebajikan yang harus ditanamkan di siswa itu yang paling penting adalah
tanggung jawab atau rasa tanggung jawab. Dimana tadi mungkin ketika rasa tanggung jawab ini sudah kita tanamkan, itu sudah input menurut saya ke aspek apapun, termasuk tadi mungkin ada budaya salam sapa gitu nih. Ketika anak merasa itu adalah salah satu kewajibannya, maka itu menjadi list tanggung jawab yang harus dia gugurkan. Walaupun masih di tahapannya digugurkan, Ibu, nanti ke depannya dengan tanggung jawab mereka merasa itu bukan hanya harus digugurkan, tetapi mereka harus bisa mendapatkan apa manfaat dari hal tersebut. Jadi itu poin kebajikan menurut saya. Jadi poin tanggung jawab itu yang kadang siswa saat itu masih pudar, Ibu. Jadi ada tugas pun hal yang kecil, kadang ya wislah nyesuk bayar apa-apa, ya wislah telat sedina biasanya nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ke itu. Jadi menurut saya itu kebajikan bertanggung jawab gitu. Terima kasih Bu. Memang kalau menurut Mas Ben itu tanggung jawab adalah dasar dari semua perilaku yang kita lakukan ya. Kalau sudah bertanggung jawab ya insya Allah semuanya akan baik gitu ya Mbak Medi ya. Oke, sepertinya sudah melaksanakan keyakinan kelas ini di kelas. Untuk kemarin sudah menjalankan itu. Oke, bagus nih. Oke, kalau itu kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini posisi kontrol restitusi sebenarnya ada 5 posisi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat di PMN. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Oke Bapak Ibu ya, sudah ngantuk. Kita pakai tepuk semangat dulu ya. Oke, sudah terlihat dari sini Bapak Ibu. Tahu tepuk semangat nggak? Tahu? Oh nggak tahu, oke saya ajarin. Nah, kira-kira bagaimana melakukan ini? Apa motivasi atau kebutuhan dasar? Ya, dia ingin juga. Oke, berarti ingin menunjukkan penguasaan ya, bahwa dengan bisa menghibur, begitu. Oke. Tepuk semangat gini ya Bapak Ibu. Pertama kali kalau saya bilang tepuk semangat, Bapak Ibu di posisi yang mana ya? Berefleksi diri, kira-kira di posisi yang mana ya kita saat ini? Ini mana? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang ini kalau juga buat atas bawah. Naran! selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini? Ingat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bawang saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kesenjat Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Ini adalah posisi yang diharapkan Bapak Ibu. Mantap. Sampai dengan manajer. Coba tuh kasih sini ya. Nah, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang paling tinggi. Manajer. Mereka belum tinggi. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi ya, 5 posisi kontrol. Di manakah kira-kira Bapak Ibu berada? Oke, dari Bu Sutri dulu, monggo Bu Sutri. Iya, kalau posisi saya sebelumnya saya masih seposisi sebagai teman ya. Kalau sekarang sudah mulai belajar sebagai monitor. Terima kasih. Mungkin sebelahnya dikasihkan mic-nya Bu. Nah, kalau guru BK seperti apa ya? Nanti sudah jadi manajer ya Bu Bekti ya? Ya, seperti itu dari manajer Ustaz. Manajer cabang. Ya, memang kalau di BK itu sebenarnya ada
mahasiswa itu kami tidak ngejudge si anak, tapi lebih ke anak ini mencari solusi sendiri. Jadi tidak yang kamu salah atau ini enggak, tapi anak gimana untuk solusinya coba. Jadi memang sebenarnya sudah di posisi manajer, tapi kan untuk guru BK image-nya kan memang selalu yang kayak ini ya, ya yang ya ini mungkin ya kami akan perbaiki, yang masih kurang tegas apa manajer ya. Kalau manajer itu manajer Manajer berarti. Ya, semoga berbeda semuanya bisa di posisi manajer. Ini kalau khusus berbeda ya, menghadapi Manajer semua ada staffnya. ya kalau saya sebagai guru tergantung suasana ya. Kadang kalau kebangetan ya kadang jadi kumpul. bukan masih cepat ya, tapi kadang yang nyindir juga. Terus Memberi rasa bersalah ya. iya, yang kedua kadang sebagai monitor, jadi tergantung anaknya dan mood gurunya juga. Oke ya, seperti itu kadang dua sih, jadi dua posisi begitu. Ya inginnya sih jadi manajer sih. Mudah-mudahan di tahun jalan baru ini. Amin. Silakan ke Bu Siti, ngobrol Bu Siti. Dari Bu Siti nih, kira-kira Bu Siti. Ya, kalau untuk tadi yang video yang sudah ditayangkan ya, ini jadi saya ingat kalau di rumah sebagai orang tua Oh iya, saya juga bersama. ini kayaknya yang ketiga dulu ya, yang ketiga ya untuk teman. Jadi anak itu merasa nyaman bahwa orang tua itu tidak apa ya istilahnya tidak berusaha selalu menghukum gitu, tapi dianggap dari anak itu menganggap bahwa orang tua itu adalah sebagai teman sekaligus sebagai apa ya istilahnya sebagai sahabat biar sama-sama enak. Biasanya kan anak ada yang merasa nyaman dengan teman gitu ya, misalnya dengan apa kesannya apa. Jadi saya sering melakukan seperti itu kalau di rumah. Terus begitu juga kalau di sekolahan, jadi kalau ada anak yang telat atau melanggar peraturan atau mungkin tidak mengerjakan tugas, itu tidak langsung kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, itu tidak seperti itu, tapi biarkan ditanya, diberi kesempatan mereka untuk menjelaskan kenapa. Nah kalau tadi betul yang sudah dikatakan Bu Yurita, kalau memang keterlaluan, misalkan lupa kok selama berhari-hari gitu ya, ini memang kadang apa namanya terpancing emosinya gitu ya, betul banget itu. Ketugoleng apa sih? Jawabannya kayak ketugoleng apa sih dari kemarin kok nggak dikerjakan tugasnya, itu kebangetan banget. Tapi paling tidak itu jadi apa namanya, memang selama ini alhamdulillah sih seingat saya ya, mungkin teman-temannya ada yang tahu apa pernah melihat saya itu pernah menghukum siswa apa gimana, tapi setahu saya itu nggak pernah menghukum anak yang membuat anak itu tidak nyaman. Kalau misalkan untuk posisi sebagai manajer ini ya mungkin butuh proses ya, butuh proses yang lama, tapi harapan ya kepingin gitu ya, kepingin ke posisi yang seperti itu. Kalau saya karena mungkin proses mengajar itu udah lama banget, itu semua tadi yang ditayangkan kita mengalami ya. Sekarang kalau sudah mengajar yang di apa namanya sesuai dengan ilmu merdeka ya jadi manajer. Oke, terima kasih Mbak Tri. Lalu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau idealnya ya posisi cita-citanya inginnya sih ya sebagai manajer ya, cuma kadang-kadang melihat situasi anaknya
Iya, jadi soalnya ini anak kalau posisi saya sebagai manajer ini kalau menurut perhitungan saya ini nggak jadi soalnya apa ini attitude dasarnya ini sudah nggak kuat gitu kan. Kalau kita lihat anak-anak kelas 10 yang sekarang naik ke kelas 11 itu kan ada itu juga mengalami ya anak-anak yang betul-betul kayaknya attitude-nya itu di bawah standar gitu loh. Jadi kalau sudah seperti itu ya mau bagaimana gitu. Kita sih cita-citanya pengen punya anak yang baik, yang baik kita harus bisa menjadi manajer dalam posisi menghukum anak lah. Istilahnya ada tega kan kalau anak harus dihukum seperti ini. Tapi kalau anak membutuhkan seperti itu ya apa boleh dibuat. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama-sama Bu Nesti. Mungkin jawabannya mungkin tidak seperti yang Bu Nesti inginkan. Sebenarnya kalau saya malah kadang-kadang mulai dari manajer dulu, justru abis itu turun, kayak gitu. Karena anak-anak kita, saya pikir kadang orang melakukan itu tuh mudah ini Bapak Ibu. Itu semua itu melakukan itu mudah kalau sekali. Tapi seperti biasa misalnya anak saya si X gitu lah ya, dia nggak bisa sekali. Ketika saya jadi manajer, dia udah bilang iya diulangi, saya malah turun. Baru ketika saya jadi bisa merasa bersalah, dia malah berubah. Jadi kalau saya ini mungkin levelnya bukan level ini malah, justru apa namanya ya. Jadi ini kalau anaknya begini pakainya ini, kalau anaknya begini pakainya ini. Itu kan solusi masing-masing bahkan. Itu sih menurut saya. Oke, sama-sama dulu sih. Terima kasih. Kalau untuk saya yang biasanya saya lakukan ya, apabila ada anak yang mungkin terlambat atau mungkin tidak disiplin yang lain, itu biasanya saya cenderung sebagai teman ya. Karena mungkin selama ini saya memang jarang untuk marah di depan kelas, itu saya jarang, kecuali kalau itu memang benar-benar anak sudah berkali-kali dan itu sudah ibaratnya tidak bisa untuk diingatkan secara baik-baik seperti itu. Kalau yang kebanyakan saya sebagai teman, karena menurut saya kita mengambil hati dari anak itu. Lama-kelamaan kalau anak itu bisa punya hati, dia pasti juga akan bisa mentaati, mematuhi seperti itu. Kecuali kalau memang ada 1-2 anak yang memang dia juga karakternya berbeda, ya karakternya keras dan mungkin dengan sudah contohnya keterlambatan itu sudah merupakan suatu hal yang biasa. Itu misalnya kalau dibuat kita sebagai teman juga dia malah akan semakin melonjak atau melama ya istilahnya kalau sesungguhnya seperti itu. Nah, itu juga kita mungkin bisa agak sedikit apa ya. Kalau saya malah cenderung keras, karena kerasnya itu bukan keras kayak marah-marah itu bukan, tapi ada contoh yang nanti bisa kita umpamakan dengan keterlambatan, dengan ketidakdisiplinan mereka itu akan berpengaruh terhadap diri mereka sendiri. Pengaruh yang jelek maksudnya hasil yang jelek dan sebagainya seperti itu. Itu cenderung itu. Kalau untuk menuju ke manajer ya, itu mungkin perlu hati yang seguru, seluas samudera seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Menyampaikan mungkin baru sekitar yang kemarin, di tahun ajaran kemarin posisi saya di monitor karena di situ mainnya hanya main data, di mana saya akan catat siapa yang mungkin melanggar di jam saya termasuk keterlambatan, dan mainnya hanya di punishment dan reward, di mana jika terlambat waktu itu mapel saya kebanyakan di jam pertama
Saya selalu mengatakan kalau kalian terlambat ya sudah, ketinggalan di menit itu, monggo, itu konsekuensinya. Jadi waktu itu hanya sebagai monitor aja. Saya catat, saya note siswanya. Seperti itu. Dan ternyata kemarin anak yang biasanya terlambat di jam pertama saya masuk, saya kaget siswanya sudah ada di dalam. Kemudian saya tanya, ini kamu sudah berangkat? Biasanya kan telat. Iya Pak, karena sudah 4 kali selalu terlambat 15 menit, ternyata lumayan ketinggalannya jauh. Jadi sarapan saya bungkus, makannya nanti setelah 4 jam mapelnya saya. Jadi kemarin seperti itu, dan mungkin nanti perlu kembali lagi sharing dengan Pak Nanda, mungkin yang sudah senior, jadi tahu bagaimana treatment kepada anak dengan berbagai variasi. Seperti itu. Betul. Lagunya Madu dan Racun. Terima kasih. Kalau saya sih, ya mungkin kalau saya lebih cocok dengan Bu Yulita dan Pak Nanda. Memang tidak bisa disamakan, kita selalu mengambil satu posisi individu, tergantung siapa yang dihadapi, situasinya, levelnya di mana, dia level apa ya kita level apa gitu. Mungkin seperti itu. Tapi biasanya sih saya berangkat dari Blue Manager sih, berangkat dari monitor ya. Artinya memberikan konsekuensi berdasarkan konsekuensi yang sudah sebenarnya sudah disosialisasikan ya anak-anak itu, tidak mungkin lupa atau lama-kelamaan ternyata dengan model monitor memberikan hukuman dan pemberitahuan tentang maksud dari hukuman itu yang diberikan, lama-lama nggak mempan juga, akhirnya menjadi penghukum. Maksudnya nggak ngomong lagi, langsung dihukum saja gitu. Kalau menurut saya bedanya penghukum sama monitor hanya di sisi memberitahu bahwa ini adalah kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, tapi karena berulang-ulang masih tahu kesepakatan itu tetap terjadi, ya akhirnya langsung dihukum saja. Lama-lama juga akhirnya lemes kan, nggak sembuh-sembuh, itu jadi teman saja lah, nolong aku. Itu beberapa ya wis lah gitu. Lama-lama dari mau hukum dia capek, lah berubah gitu. Kita tren aja. Gitu lah saya. Nggak baik. Enak ya supaya orang Bayu. Nggak baik gitu. Tapi kalau bicara di mana ya kira-kira ini seperti itu. Terima kasih. Saya temannya Pak Bayu. Mungkin awalnya saya gitu. Iya. Ngomongin awal-awal lagi dari kaca. Sekarang diganti loh. Terima kasih Bu Desi. Kalau saya mungkin selama ini biasanya diawali dengan menjadi teman dulu. Jadi dari awal teman itu kan biasanya anak cerita kenapa terlambat, kenapa kemarin tidak masuk, terus kamu kenapa juga misal mengumpulkan tugasnya tidak sesuai atau gimana. Jadi seperti itu, terus tingkatannya itu mungkin hari pertama saya ngomong seperti itu, nanti hari kedua, hari selanjutnya dia secara tidak langsung, tidak perlu saya tanya, langsung maaf, dia langsung minta maaf, dia salah seperti ini. Terus nanti mungkin ketika saya menjadi kelas 10 dan sampai ke kelas 12, ya contohnya terlambat, sudah tahu kalau terlambat ya pastikan kan biasanya duduk di depan sendiri ya, karena biasanya yang saya masuk kelas kan tidak full ya Bu, bagian depan ada yang kosong, tidak perlu memilih cari lirik mata ke cari bangku yang kosong di belakang, enggak, pasti langsung ke depan dan ya langsung Bu minta maaf saya tanpa saya bilangin dulu. Tapi saya biasanya mengawali itu dengan teman, dan perlakuan siswa satu ataupun dalam satu kelas itu juga bisa berbeda. Ya tadi Pak Bayu, Nanda dan Bu Yulita yang pernah ketemu dengan siswa yang satu itu terus mengulangi lagi ya lama-lama mungkin bosan ya. Yang akhirnya sampai saya bilang kan nanti ketemu kelas 12 gimana dengan perilakunya kamu sendiri, kamu akan sadar sendiri, bahkan dilihat itu bukan dari kita sebagai pengajar, tapi sudah sama teman-teman ini pasti nanti terlambat. Jadi teman-teman itu sudah tahu kalau pasti anaknya ini nanti terlambat lagi Bu, kayak gini ya. Jadi itu. Jadi kalau saya tadi mengawalinya dengan teman, terus diajak ngobrol, dan tadi dia akan mengulangi kesalahan
amalan yang sama atau tidak, harus disuruh, harus ditanya dulu, atau akan jujur dengan sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, jelas. Tadi sih kayak kerangkum semuanya Bu Desi. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan, sudah tahu jadi di posisi pembuku, kemudian sebagai teman, monitor ya, itu sih udah pernah gitu. Ya paling yang sering sih ya kalau sebagai teman kayak tadi mungkin anak jadi yang kayak ini ya biasa aja, kayak ini juga saya pernah gitu. Cuma untuk anak itu supaya sadar gitu bahwa itu salah gitu. Kadang anak itu nggak tahu bahwa itu salah gitu. Jadi kayak tadi udah kebiasaan gitu. Nah untuk mengingatkan lagi tadi sebagai monitor gitu, saya setuju. Jadi itu udah tahu apa sih sebenarnya aturannya gitu. Mengingatkan lagi. Nah kalau untuk manajer tadi saya masih belajar gitu. Kalau manajer sepertinya butuh waktu berdialog, berdiskusi gitu. Jadi sampai anak itu menyadari bahwa atau bukan menyadari malah menemukan solusinya tadi yang dikatakan oleh Bu Nurti gitu. Jadi ditanya apa yang harus kamu lakukan? Lah itu kalau anaknya tahu gitu ya. Ditanya maksudnya dia tahu bahwa itu salah, terus oh ya aku harus memperbaiki seperti apa. Nah kita berhadapan juga tadi dengan karakteristik anak yang berbeda-beda Bu. Jadi yang lucu itu ya kalau yang tadi gambarannya itu kayak sih mudah ya, anak langsung oh ya aku salah berarti aku selain apa. Misalnya telat, oh ya sedang alarm. Tapi ada juga anak yang nggak punya solusi Bu, nah itu ya akan memulai terus gitu. Kadang makanya oh ya nggak cuma 1-2 sih. Kalau semua anak-anak mungkin di seluruh Indonesia gitu ya paham dengan oh ya aku salah, aku harus seperti apa dan itu mungkin ya. Jadi memang ada treatment seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Fendi, saya setuju. Jadi ada konsekuensinya sebenarnya. Biar anak itu ngerti loh, kamu lakuin ini, konsekuensinya ini. Pastinya terus dia bisa jadi. Nah akhirnya saya setuju itu Bu. Insya Allah nanti akan tertentu hatinya tanpa kita ngingetin terus kan. Ya walaupun memang sih harus sabar gitu ya sebagai guru gitu, tapi ya insya Allah nanti akan menemukan manajernya sebenarnya. Butuh proses atau jam terbang mungkin yang mudah sih seperti itu saja. Terima kasih Bu Desi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Oke, tadi kita diskusi ya. Sudah di posisi mana? Wah, pengen tepuk semangat lagi sepertinya ya. Oke, ayo tepuk semangat dulu. Yang lagi lucu ya. Oke, tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Mulai ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Jadi memang untuk sampai posisi manajer, malah saya kemarin menyampaikan di sekolah itu berarti sebenarnya sudah ada banyak posisi ya. Dari manajer itu mungkin dari guru BK, kemudian penghukum dari tim disiplin dan lain sebagainya itu sudah lengkap sebenarnya ya. Dari bagaimana kita memposisikan diri ke siswa agar siswa memahami apa yang kita inginkan atau keyakinan apa yang harusnya mereka yakini itu ada di masing-masing posisi ini ya. Oke, kemudian ini tadi sudah kita bahas untuk keyakinan kelas itu berupa pernyataan nih Bapak Ibu ya. Pernyataan ini biasanya dibentuk dalam kalimat-kalimat positif yang nantinya bisa menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh semua warga kelas. Jadi semua warga kelas itu nantinya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan untuk keyakinan kelas, contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu kalimatnya. Contohnya untuk keyakinan kelas yang pertama, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, itu adalah keyakinan mereka. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, jadi tidak boleh ada yang membuli ya, mungkin maksudnya di sini seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Kemudian berikutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini adalah
adalah contoh-contoh kalimat-kalimat positif, kalimat pernyataan positif yang bisa dijadikan sebuah keyakinan. Nah, untuk anak-anak yang sudah melakukan istilahnya mungkin sebuah tindakan yang dianggap salah, maka yang harus dilakukan dalam proses disiplin positif atas segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana caranya? Berarti dia harus diberi sebuah semangat dulu bahwa melakukan sebuah kesalahan adalah hal yang wajar. Semua manusia itu pasti memiliki atau pernah melakukan salah. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kalau sudah stabil identitasnya, istilahnya sudah umum gitu nih Bapak Ibu, sudah paham bahwa memang nggak cuma dia yang melakukan kesalahan. Kemudian kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa dengan memberikan pertanyaan, kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, jadi cari cara lain atau memvalidasi tindakannya, kenapa tindakan yang dilakukan dianggap salah. Yang terakhir, bagaimana? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi keyakinan apa yang sudah dia langgar dan cara memperbaikinya seperti apa. Itu adalah segitiga restitusi di Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu penjelasan terkait dengan segitiga restitusi, kemudian disiplin positif. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan juga proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Oke, jadi dari saya kiranya cukup sekian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sekali lagi semoga pertemuan kali ini bisa menjadikan sebuah manfaat untuk kita, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk untuk pembuatan kesepakatan kelas, jadi mau tanya dulu nih. Menurut kalian antara peraturan dan juga kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa bedanya? Kalian tahu peraturan sekolah? Sama keyakinan kelas bedanya apa? Kalau peraturan yang mau bikin siapa? Yang membuat siapa? Oh, nggak jadi satu pihak ya. Sedangkan kalau keyakinan kita buat dengan cara apa? Ini kita bersama-sama ya. Jadi dari dua belah pihak meyakini ya, meyakini nilai-nilai apa yang pantasnya diterapkan di kelas. Jadi kalau sudah yakin, pastinya kalau melaksanakan keyakinan kelas ini enggak pakai terpaksa enggak? Enggak, harusnya enggak ya, karena sudah diyakini bersama-sama dan dibuat bersama-sama. Saat ini ya, kita akan melaksanakan namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, bisa bantu Irfan. Bagi saya Irfan, dengarkan ini ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat menggunakan kata-kata yang positif ya. Nanti kita akan sortir bersama-sama
berisik saya dulu. Oke. Jaga kebersihan gimana nih? Boleh lah ya. Terus, rambut boleh panjang asal rapi. Solid, speed, smart. Oke. Solid. Jadi kompak harus kompak. Terus kan? Menjaga kerapihan kelas. Wih, cocok. Termasuk menjaga kebersihan. Kemudian rambut panjang asal rapi. Wajib berbicara sesuai aturan, keren ya, saya suka. Ini berarti dilarang berisik sama ya. Oke, tidak membuang sampah dalam koper, betul sekali menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Kemudian silent HP saat kalian cocok ya. Dilarang untuk membuang sampah di gelas. Oke juga. Gimana nih ini ya? Harus rapi, bersih. Ini tidak. Rambut lagi. Ini menjaga kebersihan, oke. Bagus ini banyak yang suka kebersihan. Menjaga kebersihan, oke. Menjaga kebersihan, berarti kayaknya nanti jadi kelasnya bersih ya. Tidak boleh membuli, oke bagus. Tidak boleh membuli. Menjaga barang pribadi, maksudnya? Oke lah, berarti ini termasuk apa ya? Tidak boleh beli, oke cocok. Tidak boleh beli. Dan ini apa? Berangkat tepat waktu. Oke, sekarang sudah saya ngomong-ngomongkan seperti ini. Kira-kira yang satu dulu nih, berangkat tepat waktu. Itu terkait dengan nilai kebajikan apa? Disiplin. Itu ya, disiplin ya. Saya tulis di sini ya. Disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan, kerapihan, membuang sampah pada tempatnya, tidak di loker, termasuk nilai kebajikan apa? Ya kebersihan, yang kedua apa ya? Iya betul, kebersihan ya. Kebersihan. Kemudian dilarang berbicara saat guru sudah menjelaskan. Apa yang disarankan kalau pelajaran itu apa? Anak nama atau ketertiban masuk ya? Iya, ketertiban. Kemudian dilarang berbohong. Jujur. Integritas bisa nggak? Integritas pernah nggak ada kata integritas ya? Pernah. Isinya apa? Bilang apa itu? Jujur ya? Biasanya kalau anak-anak kalau pas lagi apa? Kalau ulangan ya? Ya jujur sama ulangan. Itu termasuk integritas. Jujur ya. Menjaga integritas. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuli berarti apa? Harus apa? Kalau membuli berarti tidak apa teman? Tidak apa teman? Tidak menghargai ya? Tidak menghargai teman ya? Iya enggak? Berarti di sini harus saling menghargai. Apalagi kan? Tidak boleh makan di gelas, berarti masuk ketertiban ya tadi ya. Ketertiban. Nah ini adalah secara global terkait dari nilai-nilai dalam keyakinan kelas kalian. Disiplin berarti tadi yang terkait tidak boleh datang terlambat ya, harus datang tepat waktu. Kemudian kalau kebersihan berarti buang sampah pada gunakan pakaian sesuai. Iya, hari Senin harusnya pakai pramuka ya. Oh bukan, office ya. Kemudian integritas berarti harus menjaga yang namanya sikap jujur. Kalau mengerjakan tugas harus lihat temannya, begitu? Iya, oke. Tidak sesuai dengan integritas ya berarti ya. Yang terakhir adalah menghargai, tidak boleh bullying. Berarti ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke.
Kalau sudah ditandatangani berarti sudah sepakat ya untuk dijalankan. Sepakat. Sepakat kan bertanya? Jadi untuk keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Silakan kita taati untuk menjadi keyakinan kelas kita selama 1 tahun ke depan ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivalina Pramusya Putri dari kelas 10 PPLC 3 nomor absen 29. Di sini saya merasa senang karena sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bersama wali kelas saya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sangat penting loh untuk kelas karena bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa-siswa serta menumbuhkan rasa lebih disiplin dan bisa lebih menghargai orang. Udah itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Effendi dan saya cukup puas dengan keyakinan kelas yang kami buat bersama tadi, karena keyakinan ini kita buat secara bermusyawarah dan diskusi sehingga semua siswa di sini sama-sama nyaman, dan juga ada manfaat lain seperti siswa menjadi tertantang untuk menjadi lebih disiplin dan hal positif lainnya. Ya, terima kasih.